selamat datang di acara virtual cooking class TK Indonesia. Maaf, kita terlambat karena tadi ada kesalahan teknis. Sekarang saya ditemani dengan Chef Naja Asyura. Kita mulai cooking class kita hari ini. Pagi Naja. Pagi. Kita mulai dengan apa ya? Ini kita hari ini ada 3 menu ya. Jadi ada brownies, terus ada laksa Bogor sama sambal udang bakar bumbu kuning. Oh, oke. Kita mulai dengan brownies dulu. Brownies dulu, iya. Oke. Oke. Untuk yang penggemar brownies, ikuti deh resepnya Naja ini. Ini aku namainnya kan Impossible Brownies. Oh iya, kenapa tuh? Karena sebenarnya ini aku bikin dulu resepnya pas aku baru mulai jualan tuh, aku jualannya brownies gitu. Awalnya kayak sebenarnya bahan-bahannya tuh yang ada aja di rumah gitu. Aku ngeliat dari cooking book terus kayak ternyata coklatnya kurang, ini kurang gitu. Nah, terus pas aku bikin ternyata enak-enak aja gitu dan foolproof banget gitu. Nah, ini aku kasih ini aja butter ke si brownie pan-nya ini. Ini Pyrex aja sebenarnya, Pyrex atau cake pan apa aja gitu. Berarti brownies ini anti gagal. Nah, ini si coklatnya ini aku pakai dark chocolate buat base-nya. Terus ini ada butter 90 gram. Ini aku taruh di atas simmering pan aja. Oh, iya, biar dia melt. Nah, ini aku ada parchment paper untuk sebenarnya kalau misalnya ininya non-stick, nggak perlu pakai parchment paper lagi. Tapi kalau pakai parchment itu bisa diangkat. Oh, oke. Nah, berhubung kalau misalnya Pyrex itu nggak non-stick, jadi aku harus kasih sini ya. Oh ya, ini harus dikasih parchment paper aja gitu. Terus agak naik dikit biar dia bisa diangkat nanti pas udah matang. Gini, oke. Jadi sambil nunggu brownies ininya melt. Ini aku pakainya easy melt chocolate sebenarnya. Jadi baking chocolate apa aja, yang penting rasanya tapi harus enak dan maksudnya kayak jangan yang terlalu artificial. Okay. Karena ini base-nya, ini yang bikin brownies-nya rasanya beda gitu. Ini kalau Naja pakai coklatnya merek apa ya supaya orang-orang Tulip ini. Tulip ya. Ini tulip. Atau sebenarnya kalau misalnya mau pakai kayak coklat yang agak mahal dikit yang misalnya kayak Whittaker gitu, lebih baik. Jadi rasanya lebih enak, makin lebih enak lagi gitu. Butternya juga yang unsalted ya. Oh. Buat yang belum pernah ikutin kelasnya Naja, Naja ini punya Naja's Gourmet yang udah sukses ya. Jadi ini resep yang di-share Naja adalah salah satu yang juga pernah dijual Naja di Naja's Gourmet. Iya. Nah, ini pokoknya sebenarnya the higher quality chocolate, the better the brownies gonna be. Gitu. Okay. Nah, nanti aku pakai mixingnya kan di resepnya ada milk chocolate atau apapun. Nah, ini aku pakai milk chocolate sama ini sebenarnya blonde chocolate. Ini Valhona mereknya. Kelihatan nggak itu? Ini dari atas ini kali ya. Yang nih. Oke. Ini milk chocolate, ini Whittaker. Ini aku potong-potong. Kalau ini tuh blonde chocolate. Jadi kayak white chocolate yang udah di caramelize. Okay. Nah, ini aku nunggu aja sampai dia. Ini low heat aja ya. Terus ini bawahnya tuh bain marie namanya. Jadi ini ada air bawahnya. Terus ini steamnya yang melt the chocolate. Jadi gently heating. Sebenarnya ini pakai microwave juga bisa. Di melt pakai microwave. Nah, ini aku matiin aja. Soalnya dia lama-lama nanti dia lumer sendiri gitu kalau panas. Yang ada pertanyaan boleh tolong tulis aja di chat, nanti kita jawab. Iya. Nah, ini aku kasih sugar. Ini gula pasir biasa ya. Terus kasih telurnya. Kayak gini. Nah, ini bisa dikasih vanilla lagi. Tapi karena aku udah ada banyak rasa, sebenarnya ada yang blonde chocolate, terus ada milk chocolate. Jadi menurut aku vanilla udah nggak perlu sih di sini gitu. Jadi kita di sini pakai 3 macam coklat. Iya, Nah, ini aku nunggu sampai dia fully melted. Ini kan air nih bawahnya. Jadi dia steam. Ini kan masih panas nih sebenarnya bowlnya. Jadi nanti dia lama-lama it's gonna carry on melting. Kelihatan nggak? Iya. Egg-nya harus
harus room temperature? Kalau for this recipe sebenarnya nggak apa-apa, nggak room temperature juga nggak apa-apa. Oh, Kalau fridge cold eggs it's okay. Nah ini kayak gini nih, oh, sampai kayak gitu ya. putih kayak gini kan tadi agak Tadi kira-kira pucet. kalau kita pakai hand Manual. mixer gitu berapa lama ya? Kalau hand mixer 3 menit. 3 menitan lah ya. Nah ini kayak gini, kita masukin si coklatnya ini, just little by little. Ini sebenarnya udah nggak begitu panas sih. Ups. Kalau kita masukin semuanya langsung, kenapa ya Najwa? Ini kalau ini kan udah agak dingin sebenarnya, tapi kalau misalnya panas banget takutnya dia scramble the eggs. Oh, Jadi they cook the eggs gitu. Nanti jadi scrambled egg Oh, chocolate gitu. oke. Oke, kayak gini. Nah. Ini I have some flour sama baking powder dikit. Ini aku fold in. Dalam. Ini sedikit aja bentar. Banyak yang nungguin browniesnya Najwa pas aku share link terus masuk ke DM pada Nungguin ada brownies. Soalnya brownies sebenarnya it's very simple tapi banyak banget techniques yang out there. Nah, I think this is the paling cocok sama aku tuh ini, teknik ini gitu. Terus brownies kan ada yang fudgy, ada yang cakey, ada yang ini yang fudgy. Apalagi ditambahin coklat ini di sininya. Nah ini abis ini sebenarnya bisa aja ditaruhin apa namanya di topping pakai ice cream nanti pas udah jadi. Gitu. Nah ini aku tak lupa banget harus tambahin garam dikit ya. Pakai ice cream yang kemarin. Iya ice cream kemarin yang kita buat harus itu garam dikit aja. Gitu. Terus baru di pour it in. Nah ini aku masukin ke preheated oven 180 derajat. Oven tuh selalu sebaiknya di Preheat, iya. Apalagi kalau misalnya kue, dia harus langsung pas temperaturnya harus tepat gitu. Kayak gini. Terus ini sebenarnya bisa di any kind of pan ya, kayak mau kecil-kecil atau mungkin di dulu aku pernah pas di sekolah jualan dimasukin ke dalam cupcake pan gitu. Oh, okay. Jadi jualnya udah langsung individually gitu. Dicampur potongan cranberry atau strawberry Bisa. bisa? Kalau bisa yang dried sih, biar dia nggak ngeluarin air banyak-banyak. Jadi yang kayak strawberry kering tuh jarang sih, tapi freeze dried strawberry. Kalau misalnya emang mau taruh strawberry gitu. Tapi kalau cranberry kan udah ada yang dried cranberries, nah itu boleh bisa masukin juga. Gitu. Jadi strawberry-nya yang atau cranberry-nya yang kering. Yang kering, atau yang beku. Yang beku ya. Beku, ya. Jadi airnya nggak terlalu banyak. Nah ini aku masukin aja sebenarnya. Di sini. Ini ovennya aku masukinnya fan force. Kalau fan force itu kan dia lebih panas, jadi aku bikinnya agak lebih, kalau misalnya 180 di resepinya, terus pakai fan force oven, aku jadiin 170 atau 160. Ini berapa lama? Ini 20 menit. Jadi while we're making that, kita bikin si laksa Bogornya ya. Ini laksa Bogor. Ini, oke. Jadi laksa Bogornya ini pakai bumbu kuning. Nah, Mami coba diceritain dulu kalau bumbu kuning. Bumbu kuning, kalau ada yang belum tahu, bumbu kuning itu saya udah post di postingan Instagram saya waktu kelasnya Om Willy Mongso kalau mau buat sendiri. Tapi bisa beli jadi juga di pasar atau ada beberapa merek seperti Munich punya, Bambu juga punya, tapi kayaknya mereka tuh untuk hotel dan restoran. Tapi ada merek-merek lain juga kok yang keluarin bumbu jadi. Nah ini aku kasih minyak. Lumayan banyak aja. Terus ini aku kasih ebi. Oke. 2 sendok makan. Ini kita langsung pakai bumbu jadi untuk menghemat waktu ya, sama apa namanya? Kenapa? Itu half a cup, jadi kira-kira 115 gram. Okay. Yang udah dicampur sama baking powder sedikit, kira-kira 1 sendok teh. 1 sendok teh. Okay. Nah ini
digoreng dulu sangrai dikit sampai kering. Nah ini bumbu jadinya aku kasih 4 sendok makan. Tapi kalau misalnya homemade mungkin sebenarnya 3 sendok makan, 2 sendok makan udah cukup. Ini kan aku pakai bumbu jadinya biar praktis. Dan sebenarnya bumbu jadi itu aku pas di Australia pas pas ngerantau itu sangat membantu untuk kayak kan kuliah kapan sih aku ngulek-ngulek gitu kan, capek gitu ya. Jadi aku pakai bumbu jadi, tapi aku campur juga sama real bumbu-bumbu ya, itu misalnya serai, terus daun salamnya fresh, jahenya fresh gitu. Kalau kita buat sendiri ya, bumbu jadi itu dia di kulkas tahan berapa lama ya? Kalau kulkas mungkin personally aku 5 days. Tapi atau masukin freezer di. Kalau dulu tuh aku pas kuliah tuh aku masuk karena aku juga punya catering bisnis pas kuliah juga pas ngerantau. Jadi aku masukin ke dalam kayak ziploc bag kecil. Jadi aku nggak usah nge-defrost semuanya. Jadi aku kalau misalnya perlu ya tinggal keluarin satu kecil dari freezer gitu. Ebinya perlu direndam dulu nggak? Nggak, kalau aku nggak ini Nggak, langsung. Sebenarnya better kalau pakai canola oil. Tapi kalau misalnya emang adanya olive oil nggak apa-apa. Soalnya ini kan juga it will affect the flavor just a little bit, tapi nggak banget karena bumbu Indonesia tuh udah kuat juga gitu. Jadi kalau kita pakai minyak kelapa boleh juga. Tapi emang dan again enggak sih sebenarnya. Kalau aku sih I always feel like kalau misalnya kita udah pakai bumbu Indonesia nggak terlalu kerasa kalau misalnya itu overpowering. Tapi then again it's different for everyone ya. Mungkin mereka sensitif minyak kelapa, mereka nggak suka gitu. Kalau aku sih tadi langsung digoreng kering gini. Oke. Ini udah kering ini 4 sendok makan. Terus wangi banget ya. Lapar. Paling penting kalau aku masak Indonesia itu aku harus sangrai dulu, tumis dulu bumbu-bumbunya. Tapi again different recipe, mungkin ada yang langsung masukin air segala macam. Tapi kalau aku personally sukanya bumbunya itu ditumis dulu sampai dia aromanya keluar semua. Jadi masakan Indonesia tuh nggak ribet ya? Enggak, sebenarnya nggak ribet sama sekali. Ada beberapa, tapi bisa dipermudah juga ya. Nah ini kayak gini, agak wangi kayak gini kan. Nah ini aku pakai, sebenarnya kalau laksa Bogor kan pakai udang. Nah udangnya nanti aku pakainya dagingnya itu aku bakar. Jadi sebenarnya bisa aja nanti dimasukin langsung gitu kalau males. Tapi kalau misalnya nggak males ya enakan kalau dibakar, nanti aku kasih lihat juga sih. Nah ini aku pakai the shrimp shells doang. Yang aku masukin ke dalam. Jadi ini apa namanya? Shellnya udang itu apa namanya? Kulit udang. Kulitnya udang. Sama ada kepalanya udang. Kepalanya juga. Ini jadi bekas karena aku nanti bikin udang bakar juga. Nah ini aku save si shrimp shellsnya ini. Oke. And orang-orang beda-beda sih. Mereka kadang-kadang ada yang suka bikin kaldu ayam tersendiri. Tapi aku daripada ribet nanti aku strain aja semuanya. Jadi pas udah jadi tinggal disaring terus udah jadi gitu. Tapi kan ada yang misalnya kaldu ayamnya di sini gitu. Bikin kaldu di sini. Ini aku kasih salam. Ini serai, terus ini jahe. Nah, boleh ditambah lengkuas juga sebenarnya. Ini di toast aja sampai dia benar-benar wangi. Baru tahu ya ini pakai itunya ya. Pakai apa? Kulitnya. Iya, ebinya dominan. Terus it's also one thing I learned kalau pas di restoran itu to never waste your ingredients. Kayak misalnya kulitnya itu, aku dulu makanya pas di kuliah tuh pasti have flavorful food karena I keep the shrimp shells in the fridge. Kalau misalnya aku mau bikin sup apa gitu, sebenarnya aku tinggal masukin si shrimp shellsnya doang gitu. Ini aku baru belajar nih. Biasanya aku kayak gini langsung buang. Sebenarnya save it. Kalau misalnya you save it, nanti the next food you are cooking misalnya nggak ada apa-apa sama sekali, at least you have kaldu udang, jadi rasanya enak. Oke.
satu TK pada heboh. Nah, ini ya. Iya, ya. Ini paling penting sih. Kalau di restoran dulu malah mereka ada huge stock pot. Jadi nanti misalnya kulit bawang semua mereka masukin situ, terus habis itu tulang ayam mereka masukin situ. Jadi kalau misalnya bikin apa spaghettinya gitu, instead of using normal water atau misalnya pasta waternya udah habis, mereka pakai si stock itu, the master stock yang selalu ada pagi-pagi mereka bikin gitu. Itu semua di dalam Panci gitu, panci gitu direbusnya seharian gitu. Oh, oke. Jadi kaldu. Jadi kaldu. Wah, ini ilmu baru nih ya. Iya. Itu yang bikin mantep. Iya. Jadi save your stock, save kalau misalnya mau lagi ngefile salmon, save the durinya, tulangnya, itu di kepalanya. Gitu. Kalau kepala malah kita kadang-kadang makan ya, masih dibikin kalau asam pade gitu kan, kalau yang aku bikinnya. Nah ini diginin aja, aku sambil cek browniesnya. Nah ini aku kasih air untuk jadi stoknya gitu. Ini udah wanginya udah wangi banget ya. Ini kasih air aja, dia jadi nanti boiling. Kalau dia udah mulai boiling, nanti aku masukin si ayamnya. Ini ayamnya buat isian aja sebenarnya. Dikit, wangi banget kalau makanan Indonesia. Tapi wanginya tuh sampai nempel kadang-kadang di baju. Jadi dulu aku bilang, kok kayak bau rendang ya? Oh ternyata itu coat aku gitu. Jadi kayak gini aja sampai dia boiling, baru ditambahin si santan. Kalau ada yang lain lagi. Nah ini aku ada butter. Terus ini aku kasih bumbu kuning. Kelihatan ya butternya udah agak soften ya. Nah ini saya kasih si minyak dikit. Terus sebenarnya aku tulisnya udang bakar bumbu kuning, tapi aku kasih sedikit merah biar agak warnanya lebih bagus. Kasih bumbu merah juga ya. Kalau laksa yang biasa kita lihat tuh emang pakai bumbu merah dikit, tapi kalau laksa Bogor tuh yang ini pakai bumbu kuning aja. Kayak gini. Saya kasih lemon ya, lime dikit. Biar dia nggak terlalu amis. Oh, sorry, ini bumbu buat si laksa ya? Bukan, ini buat si udang. Oke. Tapi kalau laksa biasanya, kalau bukan laksa Bogor ya, dia biasanya pakai bumbu merah juga dikit, cabai dikit. Jadi untuk yang udang bakar ini, si kulitnya sama kepalanya kamu pakai di sini ya, di laksa. Iya. Tapi jadi udangnya bisa untuk si udang bakar. Jadi double menu gitu. Oke. Itu ide tuh kita kalau masak tuh. Gitu, ini ya. santan aku kasih dikit. Kayak gini dulu. Udah dilihat juga browniesnya. 10 menit lagi, oke, siap. Kayak gini. Oke, bisa dikit biar cepet. Coba kasih lihat ininya. Nah, ini. Nah ini udah agak panas itu, udah mau mendidih, aku masukin si ayamnya. Nih, biar dia simmer aja. Tadi kita apinya kecil. Api kecil. Nah ini aku masukin ayam, dia apinya besar. Terus habis itu aku langsung nanti memasukin si santannya. Yang bikin gurih tuh santan. Jadi kalau misalnya pakai santan fresh, mungkin use double the amount I said in the recipe. Tapi kalau misalnya pakai yang kental gini, yang cara gitu, mungkin half is enough. Iya. Kalau santan fresh, double ya? Iya double karena dia persan pertama. Iya. Aku sih gitu ya? Aku sih ngerasa kalau misalnya aku masak di Australia dulu ya, aku pakai kara sama aku pakai perasan pertama di pasar tuh beda banget gitu loh. Ini kayak ada rasa gurih, manisnya kan soalnya. Ini aku kayak giniin aja. Jadi ini
look at ini flavor semua nih dari si apa namanya Udah. udang, terus habis itu dari ayamnya juga, terus sama bumbu kuningnya gitu. Ini dikit lagi bisa. Nah ini aku kasih garam dikit dulu, cuman supaya ayamnya itu pas direbus dia ada rasanya, gitu dia rasanya masuk meresap. Tapi jangan terlalu banyak karena dia kan nanti lama-lama nyusut. Terus kalau sup tuh kalau nyusut nanti lama-lama kita tambahin lagi air, terus habis itu soalnya garamnya itu jadi asin banget gitu loh. Oh. Jadi garam ditaruh di awal. Awal dikit ya, tapi dikit dulu gitu, just for the ayam aja sebenarnya. Gitu. Nah ini kita switch lagi. Aku mau bikin sih. Ini kayak relish banget nih. Nah, liatin. Terus aku lupa, yang ini juga harus dikasih apa namanya daun jeruk. Kalau nggak mau dikasih juga nggak apa-apa, tapi rasanya jadi lebih apa ya. Kemarin aku pernah nggak dikasih daun jeruk tetap enak, tapi kalau daun jeruk tuh it's about kalau misalnya masak tuh building flavors. Nah ini tuh menambah dimensi rasa dari apa namanya satu makanan gitu. Kalau ditambahin daun jeruk dikit ya, atau kayak misalnya kalau di barat tuh tambahin rosemary dikit, tuh rasanya beda banget gitu loh. Jadinya kayak wangi banget. And what's interesting kalau makan Indonesia tuh emang apa ya, it's never bland gitu ya rasanya. Nah ini sambalnya juga aku emang personally suka agak spicy, jadi kita tetap tambahin. Nah ini udah boiling ya. Aja. Ya. Ini juga bisa dikasih sedikit minyak biar dia agak gampang aja nanti pasti serving. Ya kalau misalnya males banget ya tinggal di ini aja, fish out aja gitu. Sebenarnya asal nggak kena si shrimp shellnya nggak apa-apa. Nah ini aku sambil liatin juga. Ini kayaknya kalau brownies ini sebenarnya yang paling penting juga kita nggak overcook. Karena kalau dia overcook nanti dry jadinya. Kecuali emang pengen bikin yang brownies yang agak kering ya. Ini kan yang maunya fudgy gitu. Ini kita kecilin dikit. Oke, kalau toppingnya sendiri ini aku ada beberapa toppingnya nih. Yang aku udah rebus in advance. Di sini ya. Yes. Ini ada kue tiaw, sebenarnya pakai bihun, tapi aku lebih suka kue tiaw. Lebih suka rice noodles lah. Terus ini ada bawang goreng, ada telur, ada toge, kemangi, lime, more lah. Sama ada tofu juga. Ada tofu. Tofu yang udah disiapin. Nah ini udangnya. Udang ini yang bekas apa? Dagingnya si shellnya ini yang apa kulit udang sini. Ini udah aku butterfly, udah aku buang ininya veinnya, udah di vein kayak gini. Sebenarnya ini bisa dibakar di barbecue. Kita coba pakai broiler settingnya apa oven TK itu. Oke. Nah multifungsi ya. Ini senang tuh teman-teman mereka ada lega. Nah ini dikasih aja atasnya. Terus sebenarnya ditaruh di oven atau di grill itu cuman supaya bumbunya itu caramelize. Yang aku bilang itu kalau bumbu gak mateng tuh rasanya agak kurang enak ya, maksudnya orang jadi kayak ini kok rasanya ada sesuatu yang aneh gitu. Nah ini didiamin dulu. Oke, kita sambil lihat si browniesnya ya. Udah ya tuh? Belum ya? Udah. Nah.
Jadi ini browniesnya nanti, ini kan atasnya crispy, bawahnya itu fudgy. Oh, oke. Aku ganti settingnya dulu nih ke api atas sama 250. Udah ya? Mungkin bisa dilihatin kali ini Ha-ha. ovennya kayak apa. Guntur, bisa dilihatin ovennya kayak apa. Ovennya TK. Ini ya, ovennya untuk teman-teman yang mau lihat ovennya TK kayak apa. Ukurannya, oh ini ukurannya compact, tingginya 45 cm, jadi untuk apartemen Atas ya. Oke, jadi kita ini bisa aja sih bumbunya kita kasih semua aja. Nanti ini bisa jadi bumbu tambahan untuk si laksanya sendiri gitu. Jadi nanti ada rasanya yang berbeda. Terus aku masukin butter, itu nanti dia brown kan. Kalau brown butter kan, apalagi kalau orang Prancis itu namanya beurre noisette kalau nggak salah ya. Itu dia beda sama butter yang di melt biasa aja. Nah ini aku masukin butter di sini, nanti rasanya jadi lebih gurih. Oke. Gitu. Ini udah panas ya? Mau dimasukin? Nah ini juga safety-nya enak banget nih, bisa ditarik, dimasukin. Nah, masukin aja. Udah, diamin aja dulu. Kita lihat. Aku nggak pakai fan. Enggak, ini pakai api atas aja. Api atas sama bawah. Broilernya nyala ya. Ini apinya jadi nyala di atas. Terus ini paling panas 250 derajat. 250 derajat. Udah. Ini matang, kita keluarin, kita potong-potong. Nah ini tinggal dipotong-potong di sini. Suwir-suwir untuk jadi toppingnya. Sampai kayak gini aku bisa prepare sih pan-nya. Ini biar kita servingnya gampang ya. Pindahin aja. Jadi kalau di rumah itu bisa aja kita bikin kaldunya the day before, masukin kulkas. Terus kalau misalnya emang mau di-serve, tinggal panasin aja kaldunya terus bikin si kue tiaonya atau toppingnya gitu. Atau aku juga kadang-kadang I freeze the stock. Jadi kapan aja aku mau pengen lagi ada laksa, aku udah ada stok laksa gitu. Ini jadi bisa di freeze ya? Iya, bisa di freeze. Walaupun dia ada Santan. Kalau ada santan, dia misalnya break, dia pecah, tinggal di blender. Dia that's what I learn juga. Kadang-kadang orang nanti pecah gini-gini. Aku biasanya blender, dia nanti jadi nyatu lagi. Oh, oke, itu tips. Kayak dulu tuh aku bikin ramen, pernah kuah ramen pakai sesame paste. Terus dia kok kayak pecah gitu. Nah itu aku blender aja gitu. Atau kalau misalnya mau santannya habis, tinggal ditungguin aja sampai asap, sampai dia reduce. Makanya aku bilang garamnya yang banyak tuh di akhir aja. Kita lihat ya si udangnya. Tuh wanginya ini banget ya. Dan udangnya mungkin bisa dilihatin. Ini udangnya nih. Dia jadi brown sisi-sisinya, terus atasnya udah matang. Nah ini udangnya udah matang, kan udang cepet banget ya matangnya. Nah, coba keluarin dulu. Tadi berapa menit ya? Paling like 5-10 minutes ya tadi ya? 7 menit 7 ya? menit ya. Ini kan ada brown bits-nya, itu di brown butter ya, butternya jadi di brown. Oh, oke. Nah ini udah jadi semua sih, mau mulai serving bisa sih, ha? Coba
cepet banget sih kita. Berapa lama? 45 menit? Nggak nyampe 45 menit juga masakan. Wah. Sebenarnya ini gara-gara ovennya TK juga sih, kalau di rumah agak susah sih. Ini ini pas servingnya aja. Jadi nanti aku kasih lihat cara servingnya. Oh, oke. Jadi dia tuh caranya ini praktisnya ya. Kalau lagi ada banyak guest di rumah, tambahin aja nih kue tiaonya. Masukin ke dalam sini. Togenya kan beda-beda orang sukanya, ada yang mentah, ada yang enggak ya. Aku agak suka ya agak matang dikit. Terus tofunya potong selera aja sebenarnya. Terus again ini bisa pakai bihun kan sebenarnya. Tapi aku sukanya pakai kue tiaw. Ini diamin dulu kayak gini. Dia sambil, ini kan udah mateng ya anyway. Jadi aku sambil serve yang lain. Ini udangnya masukin. Cantik banget nih udangnya. Ya. Ini enak banget juga. Ini enaknya juga pakai ini nasi. Aku kemarin makan pakai nasi, ini enak banget juga sih. Ini udangnya sangat lahir batin. Tampilannya. Ini jusnya yang paling penting. Ini kemarin aku makan nasinya di pan-nya kan, aku kayak ngapain sih kamu nasi ini, this is the flavor gitu kan. Aku bilang ke ibu. Kalau gitu kan aku mau pakai itu. Iya kan, makanya itu aja. Nah ini aku kasih si relish-nya. Kan kayak kalau makan Indonesia tuh gampang, maksudnya dia presentation-nya nggak usah gimana-gimana, dia udah warna-warni gitu ya. Ini microgreen. Ini aja stylingnya tuh benar-benar gourmet, cantik banget. Nah ini Mungkin bisa dilihat. oh dilihatin ke atas dulu ya. Oke. Nah, nih buat yang mau Oh lihat. itu dia. Tuh, dia cantik banget. Ya, Kelihatan kok ini. kelihatan kan? Heeh. Oke. Udah. Terus tinggal laksa sama Nah, ini kan anget semua nih jadinya. Ini tahu dia tahu sama ayamnya. Kelihatan ya. Oke. Terus kita kasih telur. Nah. Ini. Terus tar di lap dulu ya. Pinggir-pinggirnya ya. Ya, kemangi. Aku kasih kemangi dikit biar bikin wangi. Nah, ini laksa Bogornya udah jadi. Di rumah. Gampang lah, cepet banget kan? Ya. Pakai kompor TK. Paling penting itu. Kalau punya kompor TK mau oven TK, masaknya bisa cepet nih kayak Najan. Terus aku satu lagi yang ini, pakai itu aja. Brownies-nya ya. Brownies-nya aku servingnya juga very. Oh iya, cepet banget kan? Tapi kalau pakai microwave sebenarnya lebih cepet lagi tuh tadi kalau melt coklatnya. Nah ini ada tengah-tengahnya. Lihat nih. Tinggal lagi. Halo Awi, halo. Nah ini aku kasih, ini just normal cream aja ini. Krim kayak whipping cream yang encer. Oh, kalau teman-teman aku dulu aku bikin ini mereka makannya pakai brownies pakai susu. Nah ini aku pakai. Hai Rami, how are you? Mana Farah? Good. I'm good. My God, looks so yummy. Wow. Next time I'm gonna be there, you guys. Yeah, Tell me. be here, come here. I wouldn't want to miss the food. You know, it's so good. Kan cook at your house aja Rami. Okay. Oleh. Everything done? All under 45 minutes. Iya, everything done.
dalam waktu kurang dari 45 menit. Ini kita say hello ke Parami. Parami ini owner Hai, Pak. TK Indonesia. Oke. Oke. Tiga. Nanti ada rekamannya nggak ya? Iya. Iya, nanti ada di IG3 TK. Ada nama-nama. Oke, udah ya berarti ya. Udah ya semuanya. Jadi Oke. ada Thank you. ada 3 menu, ada laksa, ada udang bakar bumbu kuning, sama satu lagi Brownies, impossible brownies. Karena Impossible gampang banget, brownies, impossible under ya. 20 minutes. Kan? Oke. Terima kasih semuanya yang udah join. Ya, nanti resep saya share di IG saya dan di IG-nya TK juga ya. Sama rekamannya ada di IG-nya TK. Oke. Terima kasih. Sampai Thank you. ketemu lagi. Bye-bye. Thank you Kalita and Naja. Thank Terima kasih you. Lita dan Nadia. Terima kasih yang udah join ya. Thank you. Terima kasih. Thank you Lita. Thank you Chef.